Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ferris Channel kali ini akan menceritakan film yang berjudul P2. Film ini mengisahkan tentang Angela, seorang wanita karir yang cantik dan bekerja keras. Saat malam Natal, Angela harus lembur menyelesaikan pekerjaannya sebelum pergi ke rumah kakaknya untuk merayakan malam Natal bersama keluarganya. Angela menyuruh Jody, stafnya, untuk pulang duluan saja. Jody akhirnya berpamitan pulang duluan. Saat Angel menelpon kakaknya, datang rekan kerjanya bernama Jim. Jim datang untuk meminta maaf atas kejadian kemarin malam yang melecehkannya di dalam lift setelah minum-minum di acara kantor mereka. Jim melakukannya karena mabuk. Angela yang melihat ketulusan Jim lantas memaafkannya. Angela menelpon kakaknya kembali dan mengatakan kalau ia akan segera pulang dan berkumpul dengan keluarganya. Saat Angela mau pulang, ia bertemu Carl, security gedung. Carl mengatakan kalau ia sedang keliling kantor untuk memeriksa sebelum mengunci kantor. Lalu Angela dan Carl turun menggunakan lift ke lantai dasar. Lalu Angela berpamitan pulang. Angela berjalan ke parkiran mobilnya yang terletak di P2. Tapi sialnya ternyata mobilnya tidak bisa di starter. Lantas Angela memutuskan untuk menelpon taksi saja. Angela yang kesal sambil mengambil barang-barang perlengkapan malam Natal beserta kado Natal untuk keponakannya di bagasi. Tapi saat akan masuk ke dalam gedung ternyata pintu sudah dikunci guys. Lantas Angela mendatangi pos security untuk meminta security membukakan pintu itu. Sampai di sana betapa kagetnya Angela disambut oleh gonggongan anjing. Lalu keluarlah security yang bernama Thomas, lalu menyuruh anjingnya yang bernama Rocky itu untuk diam. Setelah Angela menceritakan masalah mobilnya, Thomas mengatakan kalau ia memiliki charger aki dan menawarkan untuk membantu Angela. Tapi Angela mengatakan kalau ia buru-buru jadi akan memanggil taksi saja. Tapi Thomas mengatakan kalau hanya sebentar mengerjakannya. Angela pun menyetujuinya. Thomas mencoba menghidupkan dengan bantuan charger aki, tapi ternyata tidak berhasil juga guys. Akhirnya Angel menyerah dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Thomas. Thomas meminta maaf kalau ia ternyata tidak dapat membantu. Kemudian Thomas membantu Angela untuk membawa barang-barang dan membukakan pintu untuk masuk ke gedung. Kemudian Thomas mengatakan kalau ia telah menyiapkan makanan untuk malam Natal. Ia mengundang Angela jika berkenan untuk bergabung. Angela menolak dan mengatakan lain kali saja karena saat itu ia ditunggu keluarganya untuk acara malam Natal. Akhirnya Angela menuju lobi kembali. Sesampai di lobi, Angela mencari Carl, ternyata tidak ada di sana. Lalu Angela menelpon taksi. Call center mengatakan kalau taksi agak lama datangnya karena saat itu sedang malam Natal. Angela tidak keberatan dan akan tetap menunggu. Kemudian Angela menelpon kakaknya dan menceritakan apa yang ia alami. Angela meminta keluarganya untuk memulai acara duluan karena kemungkinan ia akan sampai di rumah 1 jam lagi. Karena kelelahan, Angela pun ketiduran sambil menunggu taksi datang. Akhirnya taksi itu datang. Angela terbangun mendengar telepon dari call center taksi itu. Tapi saat Angela mau membuka pintu lobi, ternyata pintu itu sudah terkunci guys. Angela memanggil Carl atau siapa saja yang bertugas di sana, tapi ternyata tidak ada orang di sana. Angela meminta sopir taksi itu untuk menunggunya karena ia akan keluar dari parkiran. Angela berjalan ke parkiran, tapi sampai di sana ternyata pintu parkiran juga sudah dikunci. Sopir taksi itu pun meninggalkannya karena sudah lama menunggu. Saat Angela mau menelpon taksi itu lagi, ternyata tidak ada jaringan. Aduh, ada-ada aja ya guys. Tak lama Angela berjalan, tiba-tiba saja lampu di parkiran itu padam. Akhirnya dengan penerangan dengan ponselnya, Angela berjalan di parkiran itu.
Tiba-tiba muncul seseorang di belakangnya yang ternyata si Thomas langsung membekap hidung Angela dengan kain yang sudah dicampur obat bius. Lalu Angela pun pingsan. Tak lama Angela siuman dan sudah berada di kantor security bersama Thomas. Thomas mengatakan kalau Angela tadi pingsan. Tak lama Angela mual dan memuntah. Saat mau berjalan ke wastafel, ia tersandung jatuh karena kakinya ternyata diikat dengan rantai. Angela tersadar kalau ia ternyata diculik Thomas. Angela mencoba untuk melepaskan rantai di kakinya, tetapi rantai itu digembok. Ketika Angela menanyakan kenapa pakaiannya ganti, Thomas menjawab kalau pakaian Angela tadi kotor saat jatuh di parkiran. Thomas mengatakan kalau ia telah menyiapkan makanan untuk malam Natal. Angela mengatakan kalau keluarganya saat ini sedang menanti kedatangannya. Tapi dengan santainya Thomas mengatakan meminta Angela membatalkan acara dengan keluarganya itu. Supaya keluarganya tidak mencarinya, Thomas menyuruh Angela untuk menelpon keluarga dan memberitahu kalau ia baik-baik saja. Dengan dibawa ancaman Thomas, Angela menelpon kakak dan mengatakan kalau ia tidak bisa datang karena tidak enak badan. Kakak yang heran pun mengatakan kalau mereka semua menunggunya dari tadi. Thomas yang di belakang Angela pun mengancam dengan mencekik leher Angela. Kakak yang sedikit kesal menasihati Angela untuk sesekali mementingkan keluarga daripada pekerjaannya. Lalu ibu mengambil alih telepon dan menanyakan Angela apa yang terjadi. Ibu curiga mendengar nada suara Angela seperti sedang menahan sakit. Angela menjawab ia tidak apa-apa dan hanya butuh istirahat. Ibu pun menyuruh Angela untuk istirahat dan semoga besok sehat kembali dan dapat makan siang bersama di hari Natal. Lalu Thomas memperlihatkan rekaman-rekaman video Angela yang ia ambil dari CCTV, termasuk kejadian di lift saat Jim yang melecehkannya saat mabuk malam kemarin. Ternyata Thomas ini pengagum rahasianya Angela, guys. Selama ini ia memantau semua kegiatan Angela melalui CCTV dan merekamnya. Saat Angela lembur sendirian dan pulang malam itu, dimanfaatkan Thomas untuk menculiknya. Kemudian Thomas melepaskan rantai di kaki Angela. Kesempatan itu digunakan Angela untuk menusuk pundak Thomas dengan garpu yang ada di meja. Tapi saat Angela berusaha lari, ia tersandung dan jatuh ke lantai. Sambil marah dan menahan sakit, Thomas memborgol tangan Angela. Lalu Thomas membawa Angela ke mobil dan mengatakan akan memperlihatkan sesuatu. Dan ternyata di sana ada Jim yang terikat di kursi. Thomas marah karena Jim telah melecehkan Angela. Lalu Thomas menyuruh Angela untuk memberi pelajaran kepada Jim dengan memukul menggunakan senter yang dibawanya itu. Tapi Angela mengatakan kalau Jim sudah minta maaf dan ia pun sudah memaafkan Jim. Karena sudah terlanjur benci dengan Jim, Thomas yang turun untuk memukulnya. Angela berusaha mencegahnya, tapi Thomas tetap memukul wajah Jim berkali-kali. Dan tanpa belas kasihan, Thomas juga menabrak Jim hingga tewas. Lalu Angela berhasil keluar dari mobil. Sebelum mengejar Angela, Thomas menyembunyikan mayat Jim dan membersihkan TKP dulu. Kesempatan itu digunakan Angela untuk memindahkan tangannya yang diborgol ke arah depan badannya. Lalu Angela masuk ke pos security untuk mengambil ponsel di dalam tasnya. Saat mengambil tasnya, lagi-lagi anjing itu menghalanginya dengan menggigit tasnya. Setelah berhasil mengambil ponselnya, Angela segera berlari ke arah pintu gerbang parkir. Kemudian Angela menelpon 911. Tapi ternyata tidak ada sinyal, guys. Setelah berpindah tempat, akhirnya
Angela mendapatkan sinyal. Saat udah tersambung, ponselnya malah jatuh. Saat itu Angela mendengar suara operator 911. Angela meminta tolong dan memberitahu alamat tempat ia diculik. Tak lama kemudian, Thomas datang. Tapi untung saja Angela masih sempat bersembunyi. Thomas mencari dan memanggil-manggil Angela. Angela mencoba berlari mencari pintu untuk dapat masuk ke dalam gedung. Di kantor security tadi, ia sempat mengambil beberapa kartu untuk akses masuk ke dalam gedung. Setelah mencoba beberapa kartu, akhirnya Angela berhasil membuka pintu masuk ke dalam gedung. Lalu Angela masuk ke dalam lift. Angela mengunci lift itu sehingga tidak dapat dibuka. Tak kehilangan akal, Thomas pun mengaliri air ke dalam lift itu dengan selang untuk pemadam kebakaran. Kemudian air membanjiri lift itu. Kemudian dari atas, Thomas menjatuhkan mayat Carl. Ternyata Carl pun dibunuh sama Thomas, guys. Karena air sudah makin penuh dan akan menenggelamkannya, akhirnya Angela membuka pintu lift itu. Angela berlari lagi ke parkiran, khawatir Thomas akan menangkapnya. Lalu Angela duduk sambil kedinginan di parkiran. Tiba-tiba terdengar lagu Elvis Presley yang diputar Thomas. Thomas memperhatikan Angela dari CCTV. Supaya Thomas tidak dapat melihat keberadaannya, Angela mengambil sebuah kampak yang ada di sana, lalu ia memecahkan kamera CCTV itu. Setelah Angela menghancurkan kamera-kamera CCTV yang ada di parkiran, ia mendatangi pos security. Ternyata sampai di sana Thomas sudah tidak ada, guys. Pergi kemana sih Thomas ya? Kemudian Angela melihat di CCTV kalau ada polisi yang datang. Polisi itu datang setelah ada laporannya tadi. Polisi meminta untuk dibukakan pintu gerbang parkiran. Saat Angela mau menjawabnya, tiba-tiba saja Thomas datang dan menyetrumnya sehingga pingsan. Kemudian Thomas membukakan pintu dan mengatakan kalau ia tadi sedang di lantai bawah mengerjakan tugasnya. Polisi menanyakan apakah Thomas mendengar sesuatu yang mencurigakan. Thomas menjawab kalau ia tidak mendengar apa-apa dari tadi. Kemudian polisi meminta izin untuk keliling melihat parkiran itu. Lalu Thomas pun mengunci gerbang itu lagi. Thomas mempersilahkan polisi untuk memeriksa beberapa lantai parkiran. Tak lama kemudian Angela siuman. Ternyata Angela dikunci di dalam bagasi mobilnya, guys. Angela mendengar kalau mobil polisi itu sedang keliling di parkiran. Angela mencoba berteriak minta tolong, tetapi sayang suaranya tidak terdengar karena saat itu Thomas sengaja memutar musik untuk menyamarkan suara Angela. Kemudian polisi itu mendatangi Thomas lagi dan menanyakan apakah ada orang yang berkunjung ke sana. Thomas menjawab kalau perusahaan akan memecatnya jika ketahuan mengajak orang untuk datang malam itu. Kemudian polisi itu pun pergi meninggalkan parkiran gedung itu. Angela terus berteriak minta tolong. Lalu dengan menggunakan besi pembuka ban yang ada di bagasi, Angela mencoba membuka bagasi. Dan akhirnya Angela berhasil keluar dari bagasi. Angela berlari untuk mengejar mobil polisi itu. Di saat yang bersamaan, Thomas membuka pintu gerbang parkir. Lalu mobil polisi itu pun keluar dari gedung itu. Angela kalah cepat, Thomas sudah menutup pintu gerbang parkir itu lagi. Thomas menghadang di pintu bersama Rocky anjingnya. Lalu Thomas melepas Rocky untuk mengejar Angela. Angela pun
lari sekencang-kencangnya. Untung saja Angela menemui sebuah mobil lalu memecahkan kacanya dan bersembunyi di dalam mobil. Tak lama Rocky menyerangnya dengan masuk melalui jendela. Dengan menggunakan besi itu, Angela memukul Rocky hingga tewas. Lalu Angela segera keluar dari mobil lalu masuk ke dalam kantor tempat penyewaan mobil. Di sana Angela mencoba menelpon 911. Ternyata saat itu semua operator sedang sibuk. Thomas datang menghampiri kantor itu. Thomas kaget dan marah ketika melihat Rocky anjingnya sudah mati. Thomas memasuki kantor itu. Angela mencoba mengecoh Thomas dengan menjepit sobekan bajunya di sebuah lemari agar Thomas mengira kalau ia bersembunyi di dalam lemari itu. Dan benar saja, Thomas mendekati dan membuka lemari itu. Angela dapat berlari keluar lalu mengganjal pintu kantor itu dengan besi. Thomas berusaha keluar dengan memecahkan kaca. Dan Angela mencoba beberapa remote kunci mobil yang tadi ia ambil di dalam kantor itu. Dan untunglah ia berhasil. Dan tepat saat Thomas berhasil memecahkan kaca, Angela dapat kabur dengan mobil itu. Thomas pun mengejar dengan mobilnya. Tapi saat Angela ngebut, ia tidak dapat mengendalikan mobilnya lalu menabrak dinding gedung parkir itu. Thomas mendekati Angela lalu mencoba mengecek apakah Angela masih hidup. Dan tiba-tiba saja Angela menusuk mata Thomas dengan pulpen yang ia ambil di kantor tadi. Thomas berteriak kesakitan. Saat itu digunakan Angela untuk mencekik menggunakan ikatan borgol yang ada di tangannya. Setelah Thomas tak bergerak, Angela mencari kunci untuk membuka borgol di tangannya. Setelah borgol tangannya terbuka, Angela memborgol tangan Thomas di setir mobilnya. Tak lama Thomas pun siuman. Ia meminta Angela melepaskannya. Thomas mengatakan kalau ia hanya ingin berteman karena selama ini ia hanya sendirian. Lalu Angela berjalan meninggalkan Thomas. Thomas terus berteriak lalu menghina Angela dengan mengatakan pelacur bodoh. Angela yang mendengar itu lalu berbalik. Dengan menggunakan penyetrum dan bensin yang tumpah dan berceceran di lantai parkiran, Angela membakar Thomas. Dan mobil yang ikut terbakar itu pun meledak. Angela segera berlari menjauhi mobil itu. Kemudian Angela dapat membuka pintu gerbang parkir dengan menggunakan kunci yang ia ambil dari kantong celana Thomas. Lalu Angela berjalan untuk mencari taksi dan pergi menemui keluarganya. Akhirnya Angela dapat merayakan Natal bersama keluarganya. Dan film pun tamat. Nah, bagaimana ceritanya guys? Ketik di kolom komen ya. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Sampai jumpa. Dadah.